Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Alangkah bahagianya bisa berjumpa kembali di dalam renungan harian hari ini. Oleh karena itu marilah kita mempersiapkan hati kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Wahyu pasal 12 ayat 3. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Perempuan dan naga. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di sini dituliskan tentang seekor naga merah padam dan dituliskan tentang seorang perempuan yang hendak melahirkan. Bagaimana naga itu hendak menelan anaknya perempuan itu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, perlu kita waspadai bahwa iblis itu selalu bekerja, berkeliling seperti singa yang mengaum, yang siap menelan orang-orang yang lemah imannya. Dengan demikianlah kita harus selalu berjaga-jaga, harus selalu waspada seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berdoalah agar engkau tidak jatuh ke dalam pencobaan. Agar kita sadar bahwa ada tantangan ketika kita menjalani hidup kita di dunia ini. Ada pihak-pihak yang tidak menyenangi kehidupan kerohanian kita, kesetiaan kita di dalam iman kita. Ada pihak-pihak yang tidak menyukainya. Tetapi Tuhan Yesus menjanjikan bahwa setiap orang yang mau setia kepadanya, mereka akan diberikan mahkota kehidupan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di sini kita hendaknya selalu rendah hati, selalu bermohon kepada Tuhan, agar apa yang telah dimulainya diselesaikannya juga di dalam hidup kita ini. Bisa kita kuat dan setia, tidak kehilangan upah kita, yaitu kehidupan yang kekal. Kita tidak punya kekuatan apapun kalau dari diri kita sendiri. Dari hikmat dunia ini, kita tidak akan mampu mengalahkan kelicikan daripada setan. Tidak akan mampu menghadapi tantangan yang ada di dunia ini, di dalam hidup kita sehari-hari. Tetapi ketika kita percaya, ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita selalu di dalam kerendahan hati, memohonkan kemurahan Tuhan di dalam hidup kita, bisa setia sampai akhir hidup kita, sampai kemudian kita meninggalkan dunia ini. Lalu dikatakan bahwa kita akan menerima upah kita ketika apapun yang kita lakukan yang baik ketika masih ada di dunia ini. Banyak tantangan saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sadar atau tidak sadar, tantangan itu selalu ada, yang bisa menggiring kita menjauh daripada Tuhan, yang bisa membawa kita untuk lebih mencintai dunia ini dengan caranya sendiri, yang bisa membuat kita menjadi bingung dan akan kalah ketika kita tidak mau hidup di dalam Tuhan, mengandalkan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, jika kita tetap setia di dalam Tuhan, jika kita tetap memohonkan kemurahan-Nya dan
mengandalkan kekuatan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki setiap hari, karena kepada mereka lah dikatakan, berbahagialah mereka yang dianiaya, yang menderita karena kebenaran. Mereka akan memperoleh kehidupan yang kekal, bagian di dalam kehidupan itu yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang yang mau setia meskipun harus menghadapi banyak kesulitan, aniaya, banyak penderitaan. Tetapi ada upah yang Tuhan janjikan kepada setiap orang yang percaya dan setia di dalam kehidupannya. Jika kita tetap setia di dalam hidup kita ini, biarpun ada banyak tantangan di sana, biarpun ada banyak godaan di sana, ketika Tuhan senantiasa menyertai kita dan kita hidup di dalamnya, kita akan mampu melewatinya sampai akhir hidup kita, sampai kita suatu masa akan menerima mahkota kehidupan. Mari tetap setia kepada Tuhan, memohonkan kebaikan kemurahan-Nya, melakukan firman-Nya setiap hari, tetap bersaksi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apapun yang terjadi, Tuhan setia di dalam janji-Nya. Dia akan melepaskan kita dari setiap yaitu gangguan ataupun setiap godaan atau usaha daripada si jahat yang mencoba untuk menarik kita atau mencoba untuk menggoda kita untuk jauh daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Ada banyak tantangan yang secara sengaja atau tidak sengaja kami lihat, kami saksikan, tetapi kami percaya Engkau akan menyertai kami. Engkau akan memampukan kami melewati setiap tantangan permasalahan, kesulitan kehidupan yang kami jumpai di dalam hidup kami sehari-hari, baik di pekerjaan, di sekolah, dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan senantiasa menolong kami. Biarlah Tuhan senantiasa mengingatkan kami ketika kami sudah mulai tergoda untuk mengikut dunia ini. Biarlah setiap kami ya Tuhan, setia sampai akhir hidup kami. Apapun yang menggoda ataupun apapun yang membujuk kami di dunia ini untuk menjauh daripada-Mu, biarlah Engkau yang menjauhkan kami daripada hal-hal yang demikian, agar kami semakin dekat dan bersungguh-sungguh di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa kepada-Mu. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya.